makna dari overthinking itu apa? Over itu apa? Thinking? Oke, pikiran yang berlebihan. Nah, pernah nggak ngadepin mungkin pada saat sedang ngisi di satu tempat atau apa yang overthinkingnya itu terjadi langsung? Kalau itu kan tadi via DM, atau mungkin ada sesuatu yang kayak teman-teman kemarin sih alhamdulillah masih jarak jauh ya teriak-teriaknya ya. Ada nggak pernah ngalamin sesuatu yang sampai sifatnya fisik gitu loh di hadapan Ustaz Agam langsung selama ngisi selama ini dia mana kenal sebagai pendakwah? Overthinking kita. Ada yang anak pertama? Angkat tangan yang anak pertama. Angkat tangan yang anak pertama. Pegang pundak ya. Pegang pundak sendiri. Berat nggak? Sama. Berat. Itu paling pertama itu kita harapan terbesar kedua orang tua kita, betul. Ekspektasinya besar, betul. Tapi yang kita lakukan overthinking terbesar anak pertama itu kayak gitu. Jadi overthinking sebagai anak pertama ya. Overthinking dari orang tua terhadap kita kali ya. Itu kali ya. Harapan mereka yang terlalu besar terhadap kita, tapi kita merasa belum ngapa-ngapain gitu ya. Ya ini juga salah saya nih, overthinking berlebihan kepada anak saya yang gede ya, namanya Mandira. Karena semua, ini tuh paling besar loh, ini tuh jadi contoh, ini tuh harus begini, lu tuh adein di semuanya gitu-gitu. Nah itu memang benar sih. Kalau ditanya ya, karena saya yang sudah punya anak usia 10 tahun, terkadang ya memang agak-agak over ya mengharapkan mereka. Nah, yang Adam lakukan pada saat di kondisi seperti itu dan mungkin menghadapi overthinking orang yang punya harapan besar terhadap Ustaz Agam sendiri, apa kira-kira yang Ustaz Agam lakukan pada saat mungkin orang tua atau siapapun yang mungkin punya harapan lebih terhadap Ustaz Agam sendiri, apa yang dilakukan supaya bisa mengimbangi dari harapan-harapan tersebut? Prinsip yang saya pakai dari dulu ya Om ya, tentang bagaimana cara kita untuk mengatasi overthinking itu bukan hanya ketika kita harus bersabar, tapi juga harus sadar, sabar dan antum pengen punya suami kayak gini kayak gitu sabar penantiannya, tapi kadang-kadang nggak sakit nggak? Bro, karena memang sifatnya, karena memang takdirnya langit itu untuk dipan dan bumi itu untuk jadi nggak bisa digapai, susah. Kadang-kadang yang jauh itu kalau kita pengen gapai itu jadinya overthinking. Sama kayak masalah ini Om ya, masalah kayak masa depan, sama kayak masalah itu kan masalah waktu kita itu kan WIO, tahu WIO? Waktu Indonesia overthinking jam berapa? Jam 12 sampai jam 2 dengerin lagu Sad Boy, betul. Tiba-tiba ada iklan Shopee, betul. Nggak jadi nangisnya ya. Udah kayak gini naruh headset di sini, earphone di sini, udah sandu, udah kayak menghitung masa depan, tiba-tiba iklan Shopee. Jajan deh. Yang tadinya mau nangis malah belanja. Kalau ada duit. Nah, jadi timbul lagi overthinking yang kedua, nggak ada duit, gitu ya sih. Itu ya. Jadi overthinking itu adalah segala sesuatu yang memang terkadang jauh dan kita pengen banget meraihnya, tapi kita sadar bahwa kita belum tentu bisa untuk meraihnya. Nah, akhirnya menjadikan kita menjadi seseorang yang overthinking, yang berlebihan. Nah, kalau menurut ini kan lagi sedikit viral nih tentang ada beberapa orang yang mengatakan aku nggak mau nikah itu cuman bikin ribet dan kayaknya nambah beban hidup. Ada juga aku nggak mau punya anak karena nanti kalau punya anak itu malah bikin aku tambah tambah tua ya, tambah masalah, tambah ini. Ada juga yang bilang aku nggak mau berteman dengan banyak orang, cukup satu orang aja karena kalau banyak teman itu nggak bisa dipercaya. Bahkan mohon maaf
ada yang dia lebih, misalnya nih, yang negatifnya lagi tuh, yang lebih parahnya lagi tuh, aku nggak mau sama, kalau yang perempuan nggak mau sama laki-laki karena laki-laki tuh cuma menyiksa, mending aku sama perempuan aja. Wah, serem banget tuh kan. Itu ada kan, ada banget dan bahkan banyak. Nah, eh, kalau Ustadz Agam menyikapi hal-hal seperti itu, kalau kita back to Quran, kira-kira apa nih yang bisa disampaikan yang berhubungan dengan Quran untuk masalah-masalah tadi? Langsung poinnya. Ya langsung poinnya kan lebih enak. Child free ya. Chill. Child free. Langsung aja sebut namanya. Siapa namanya? Tahu. Dia nggak tahu rasanya kalau orang tua lagi capek nyuruh anaknya beli gula tuh, nggak tahu rasanya tuh. Ya kan? Dia nggak tahu rasanya kalau lagi malas angkat jemuran nyuruh anak. Anaknya nggak tahu tuh kayak gitu. Berkedok aja child free. Bagaimana cara saya kemudian mengatasi overthinking yang begitu luar biasa, teman-teman? Di sini ada yang overthinkingnya ada berlebihan, betul-betul kayak overthinking gitu? Adalah, kita semua sama lah ya. Kalau kita tahu ini kan momentumnya tentang hari dimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu healing, ya. Healingnya Rasulullah apa? Isra dan Mi'raj. Kalau kata Syekh kita itu dikatakan Isra dan Mi'rajnya Rasulullah itu disebabkan kecemburuan dan overthinking dari langit yang mengadu kepada Allah. Apa yang dikatakan di situ? Ya Allah, Rasulmu itu orang yang engkau muliakan itu hidupnya di bumi terus. Pastilah bersangkutan ceritanya tentang bumi terus. Maka bagaimanalah kami yang makhluk langit ini? Akhirnya ada overthinking, ngadu sama Allah. Ya Allah, demi kasih sayangmu, demi kebesaranmu, biarkanlah ada cerita yang luar biasa yang berkenaan dengan kami langit dan Rasulmu yang kau cintai. Karena overthinkingnya lah langit itu sampai ngadu, ya Allah, overthinking lah ya Allah. Masa Rasulullah itu ceritanya di bawah terus nggak pernah cerita di langit. Akhirnya disitulah baru di Isra wal Mi'rajkannya Rasulullah. Dan yang buat overthinking, perjalanan Kita nggak bisa aduh mami. lanjut. panas. Dingin ini, anginnya langsung iya. kenceng. Masya Allah, Allah tuh langsung gak terima gitu loh dibilang panas. Oke. Lanjut. Sampai mana hadirin? Perjalanan Rasulullah, Isra Perjalanan dan Rasulullah. Mi'raj. Iya. Isra itu adalah ketika Rasulullah berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Percaya nggak? Percaya, karena Masjidil Haram ada dan Masjidil Aqsa ada. Ketika Rasulullah kemudian wal Mi'raj. Mi'raj itu apa? Nah, perjalanan Rasulullah ke langit ketujuh. Masih percaya? Masih, karena di pelajaran biologi ada langit Ketujuh. Kemudian sampailah pada titik di mana Rasulullah naik setelah langit ketujuh, ada namanya Sidratul Muntaha. Ada nggak di pelajaran IPA? Nggak ada. Nggak ada. Kalau kita pikir secara nalar logika itu nggak bakal sampai. Akal kita bakal buntu, betul? Nggak bakal sampai akal kita, gimana ceritanya ini manusia sampai ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha apaan? Sidratul Muntaha apa? Sidratul Muntaha itu siapa? Kan nggak tahu kita. Karena yang kita pakai secara paksa adalah makanya ketika Rasulullah menceritakan tentang Isra wal Mi'raj, orang-orang pada memakai akalnya, nggak ada yang percaya. Cuman satu yang memakai hatinya, yaitu Abu Bakar mengatakan, kalaulah yang mengatakan demikian adalah Rasulullah, wa ana saufa aro, katanya, maka akulah orang yang paling percaya. Dia nggak bakal pernah overthinking, karena kalau udah sampai kapasitas otaknya, akalnya untuk memikir, maka disitulah gunakan hatinya untuk membantu membackup. Tuh teman-teman kadang kayak gitu, masa depan, mau nikah, apa segala macam. Kalau diakalin terus pecah, bakal bun. Makanya disitulah Allah ciptakan selain akal ada yang namanya hati. Dan hebatnya teman-teman, ketika Allah itu ingin mengalahkan logika kita yang dangkal, akal kita yang pendek, akal kita yang nggak sampai pada ilmunya beliau, pada ilmunya Allah, Zat yang Maha Kuasa, Allah itu mengatakan dalam surah
55 ayat 22. Kincai lah ya. Pandai dah. Dibuka, bukan pandai dah. 55 ayat 22, ayat 23, ayat 24. Ya bisa lah jadi orang Pontianaknya. Ada jual tanah kalian? Mau betul tanggal kita? Kasih lah tanah murah. Betul ya? Saya tunggu DM kalian. Betul nih? Oke. Bukan bercanda sini saya nih. Ya buka udah. Surah apa itu? Ar-Rahman. Suka dibaca surah Ar-Rahman? Kepala keren batu. Gak tahu kenapa? Allah itu ketika menurunkan surah Ar-Rahman itu khususnya untuk orang-orang yang kepalanya buktinya apa? Ketika Allah turunkan surah Ar-Rahman, berapa kali Allah mengatakan fabi ayyi ala? Sama lah contoh kayak Umi Mira, Umi malu kan? Umi Mira nyuruh saya, Agam, contohlah katakan saya anaknya itu, Agam tolong belikan gula, iya bentar. Agam tolongkan beli gula, iya bentar lagi. Agam tolonglah belikan gula, iya bentar lagi. Sama lah kayak ketika Allah mengatakan fabi ayyi ala rabbikum tukadziban. Nah, banyaklah alasan. Fabi ayyi ala rabbikum tukadziban, banyaklah alasan. Maka aku suka dibacain surah Ar-Rahman, mau dong jadiin mahar aku surah Ar-Rahman. Maka kepala kalian aku jangan senang kalau dibacakan surah Ar-Rahman, karena surah itu diturunkan untuk teman-teman yang kepalanya batu. Mending surah Yasin kalian. Lanjut. Apa Allah katakan di situ dia dua-dua? Yakhruju minhumal lu'lu'u wal marjan. Udah ada iklan marjan. Seminggu lagi lah ya. Oh belum ada? Maklum guys, belum ada TV. Ada yang nyumbang TV? Baiknya orang Pontianak ya. Yakhruju minhumal lu'lu'u wal marjan. Dan dari dalamnya keluar mutiara dan marjan. Marjan itu permata. Permata itu keluar dari mana? Pernah nonton SpongeBob? Mutiara, oh iya, mutiara ya. Mutiara keluarnya dari Oke. Di ayat 23 Allah mengatakan fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Poinnya di ayat ke-25 Allah mengatakan ayat 25 itu lagi. Oh, salah guys. Berarti 22, 23, 24. 24 berarti. Walahul jawaril musya'atu fil bahri kal a'la. Apa Allah kata situ? Miliknya lah kapal-kapal yang berlayar. Walahul jawaril musya'atu fil bahri kal a'la yakhruju minhumal lu'lu'u wal mar. Allah ketika menceritakan tentang ternyata di dalam dasar laut itu keluar permata yang indah, mutiara yang indah. Di mana letaknya mutiara? Di dasar laut. Punya mutiara? Enggak usah, enggak punya, mahal gitu. Ada yang punya mutiara? Berat enggak mutiara? Enggak. Berapa beratnya? Sekilo? Enggak. Berapa gram? Segram. Segram itu udah paling berat ya. Tapi Allah katakan di situ letaknya di dasar lautan. Di ayat ke-24 Allah mengatakan dan ternyata di atas laut itu berlayarlah kapal-kapal yang berat, kapal-kapal yang besar, kapal-kapal yang kokoh, kapal-kapal yang agung berlayar di atas lautan dan letaknya di atas laut. Logika kita apa? Yang berat pasti di dasar dan yang ringan pasti letaknya di atas laut. Logika nyambung? Kalau kita paksa menggunakan logika kita kayak gitu lah mikirnya. Harusnya kan yang ringan ini di atas. Dan yang berat bertonton itu letaknya di bawah. Lagunya bisa diganti. Bisa diganti lagu ini. Lagu apa guys? Gak usah lah, ini aja lah. Ini kayak lagu Ayat Cinta ya. Oh salah. Ketika cinta bertasbih ya.
Pernah nonton? Pernah? Gak usah ini aja Zan. Pernah nengok piramid? Sian lah kalian nih. Back to tema. Sampai mana tadi? Kalau itulah kalau kita paksakan akal kita yang pendek itu untuk mendikte logikanya Allah. Yang jauh-jauh tuh nanti lah. Yang dekat-dekat tuh barulah kita ambil. Orang Mesir nih ya, kalau kita nak bandingkan sama kalian, mantap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggak, maksudnya saya ini mau melucu, cuma lagunya lucu ini, aku nangis. Nggak apa-apa, agak kelanin dikit. Ada yang mau bertanding, overthinking sama orang Mesir? Kita di Indo kalau nak nikah, kamu cinta, saya cinta, pergi ke KU, aku dan kau ke KU, selesai. Cinta nikah, meskipun pulang-pulang minta beras ke mama, selesai. Orang Mesir kalau nikah kayak mana syarat pertama? Intal lazim, katanya mereka itu intal lazim bita karabiyat nafsa. Apa artinya? 10.000 voucher 500.000. Intal lazim bita karabiyat nafsa, kata mereka itu. Ya ini kan saya nanya tuh, satu ketika saya nanya, di Mesir itu banyak kakek-kakek tua yang belum nikah, banyak orang-orang tua yang belum nikah, sampai mereka mengatakan, saya nanya, kenapa orang Mesir belum bisa menikah setua-tua kayak gini? Makanya dia mengatakan kayak gitu. Yang pertama Ciel dibilang kayak gitu, kau harus punya mobil sendiri. Kayak mana cara kalian mau nikah? Ada kalian mobil? Motor aja Aerox nabrak pintu. Motor aja Supra masih kepalanya getar ya. Enggak? Iya. Masih. Itu yang pertama. Wah, kayak mana cara kalian mau nikah? Itu yang pertama, itu aja udah susah. Yang kedua apa? Entel lazim bitak imarat nafsak, bilang kayak gitu. Kok harus punya rumah sendiri, punya rumah kalian sendiri. Masih numpang, masih mama, masih lah pak minta duit, masih lah mama minta duit. Itu kalau kita nandandikan overthinking sama orang-orang tersebut. Yang ketiga terakhir kata mereka, entel lazim bitak mihnatan nafsak. Kok harus punya pekerjaan sendiri. Ada kalian pekerjaan? Adalah pelajar tuh pekerjaan bro. Pekerjaan. Bisa kalian nikah kalau kayak gitu posisinya? Susah. Tapi apa kata mereka? Kalimat luar biasa yang akhirnya mereka katakan itu apa? Yabni arih nafsaka minat tadbir. Istirahatkanlah diri kamu dari sesuatu yang apa-apa itu adalah urusan Allah. Sawabikul himamu la takhrikul aswarul aqdar. Karena sesungguhnya kamu tidak akan mampu dengan tekad kamu yang besar untuk menembus dinding takdirnya Allah. Istirahatkanlah diri kita dari sesuatu yang apa-apa itu adalah urusan Allah. Jangan capek. Sebab tujuan kita cuma dua hidup di dunia nih. Iya, karena bodoh. Kita disuruhlah beribadah, kemudian kita disuruh untuk minta tolong. Sholat ibadah kemudian minta tolong. Sholat ibadah ikhtiar kemudian ditutup dengan tawakal. Itu. Lanjut. Masih pakai logika kita yang pendek? Masih pakai logika kita yang pendek? Capek antum makanya kalau bisa melihat berita ya orang-orang yang meninggal di kosan, orang-orang yang bunuh diri di kosan, itu kan karena orang-orang yang menggunakan akal pendek mereka untuk mengurusi urusannya, yang urusan itu adalah urusannya Allah. Nggak sampai otaknya. Maka selain Allah menciptakan akal, Allah menciptakan juga di situ hati. Kalau akal sudah sampai pada limitnya, maka gunakanlah hati untuk membaik. Sebelum itu lanjut lagi Zah. Saya ini nyari-nyari lagu dari tadi. Nggak ada, saya sambil dengerin, sambil nyari lagu yang bisa bikin ketawa gitu ya. Oke, Masya Allah. Agam, jujur nih, berapa sekarang usianya? Nggak ada yang tahu sih.
Iya memang kalau akhir dari usia kita nggak akan tahu, tapi usianya saat ini ya. Siapa yang tahu? Oh 23 berarti Agam lahir Bunda Mira udah 17 tahun ya, udah kelas 2 SMA. Masya Allah, dia baru gitu ya. Oke, keren sekali. Tadi saya kena banget pada saat beliau ngasih analogi tentang mutiara yang ada di dasar lautan dan kapal yang berat bertonton tuh ada di atas laut. Padahal seharusnya kapal itu tuh di bawah ya, karena beratnya nauzubillah gitu. Dan mutiara yang ringan itu, kebetulan saya punya mutiara, itu nggak sampai segram sebenarnya. Itu dikasih juga hadiah dari teman yang pengusaha mutiara di Lombok. Dia ngasih. Jadi saya tahu, oh saya juga baru itu ngeliat mutiara asli gitu maksudnya. Oh ini mutiara gitu ya. Dan ternyata ringan, tapi harganya Masya Allah ya. Dan semakin dalam, semakin dia susah untuk diraih, ternyata semakin mahal ya. Sama kayak jomblo. Nah itu dia maksudnya. Semakin susah untuk diraih, maka dia kan semakin mahal ya. Tapi kalau terlalu jual mahal susah juga. Itu gimmick aja, padahal memang nggak lakunya. Insya Allah, jomblo itu bukan takdir tapi pilihan. Tuntutan, Masya Allah. Baik, itu tadi analogi yang keren sekali. Dan saya yang berkali-kali juga mendapat, tadi waktu beliau bilang tentang surah Ar-Rahman ya, dimana sebenarnya itu surah yang Kak Mira temukan. Mungkin kan katanya Bunda Mira waktu temukan, Ustaz Agam pernah dengar kisah saya yang di Betul. pecah telur ya. Betul. 2 kali saya nonton. 2 kali, hatam kawan. 2 kali nonton di pecah telur kisah. Nah itu surah Ar-Rahman sendiri tuh saya temukan dan dapat maknanya sewaktu berada di dalam penjara gitu lah. Jadi ternyata saya baru bayangkan ya 12 tahun yang lalu dan baru nemu maknanya sekarang, di mana enggak apa-apa, udah nggak nangis lagi. Kalau dulu mah iya Masya Allah. Di video nangis ya, di video nangis, di sini janganlah sih ya nanti. Jadi waktu dapat ayat itu tuh malah sempet mikir, ya Allah segitu sayangnya Allah sama aku ya, sampai ngasih nikmat dan ngerasa harus, Mira apalagi yang kamu nggak syukuri dari hidupmu saat ini. Jadi dalam penjara aja saya disuruh Allah untuk bersyukur gitu lah. Jadi dari surah itu tuh saya menarik hal yang saya syukuri. Fabi ayya alai rabbikum tukadziban. Jadi hafal itu tuh bukan karena dihafal, tapi karena keseringan dibaca dan maknanya itu dapat banget gitu lah. Nah tapi baru setelah 12 tahun ternyata surah itu dan ayat tadi itu diberikan memang buat orang-orang benar yang udah dibilang sampai berapa ya? 23 kali ya? Apa 21 kali? Fabi ayya alai rabbikum tukadziban. Saya lupa. 23 ya? Kalau nggak salah tuh 23 kali ya. 23 kali Allah mengucapkan fabi ayya alai rabbikuma tukadziban. Berarti 23 kali tuh kayak orang tua, bener kata Ustaz Agam yang bilang kita tuh 23 kali dipanggil gitu loh, dan nggak peduli, nggak mau tahu. Nah, jadi keren banget analogi dan saya dapat sekali di situ. Oke. Siapa yang malam hari ini dapat ilmu? Siapa yang malam hari ini dapat ilmu? Oke. Baik. Berikutnya, tadi kita bahas tentang overthinking yang berlebihan itu kalau tidak di backup dengan kesadaran dari hati, maka ujung-ujungnya akan berakhir dengan sesuatu yang negatif.